Salam teman-teman Perpals. Saya sekarang berada di dalam kabin bus, di mana kabin bus ini sudah dilengkapi oleh sebuah alat yang namanya Intelligent Air Purification and Disinfection System 2.0. Nah, ini alat ini dimana alat yang untuk meminimalisir virus atau bakteri di masa pandemik ini, yang membantu untuk meminimalisir virus dan bakteri yang ada di ruangan ini. Jadi ada produk yang baru masuk ke Indonesia karena kondisi pandemik ini. Produk ini sebenarnya di luar negeri sudah banyak digunakan oleh pabrikan-pabrikan bus. Nah, kali ini kita menggunakan produk dari salah satu pabrikan di Tiongkok yang dikeluarkan oleh pabrik Songxi. Nah, apa dan seperti apa produk ini? Saya sudah duduk bareng sama Om Oto ini. Siap. Gimana Om Oto? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Nah, saya memanggil Pak Oto kayaknya nanti tua Om aja. Om aja ya. Om. Saya juga manggil Om Sani ya. Nah, Om Oto ini representatif Songxi di Indonesia. Betul. Yang mana beliau ini company-nya beliau ini yang memasukkan produk ini ke Indonesia dan bertanggung jawab untuk memasarkannya juga. Benar. Nah, jadi ini saat ini kami dari PO-san sudah memesan beberapa unit alat ini untuk kita pasangkan di unit PO-san, khususnya secara parsial. Jadi kita sudah import kurang lebih 20 yang sudah masuk ya Pak? 20. Kita akan pasangkan di 20 pertama, dan nanti ada batch kedua dipesan lagi untuk masuk juga, yang juga bisa dimanfaatkan oleh operator bus lainnya. Ya Pak Om Oto ya. Betul, nah, ya. Kita langsung aja nih ngobrol sama Om Oto. Om Oto, ini alat ini sebenarnya kalau dibilang baru nggak baru ya? Nggak baru. Kalau di negeri asalnya itu emang sudah lama. Memang sudah lama. Memang kalau saya dulu waktu beberapa kali ke sana, saya lihat ada display. Betul. Karena saya nggak ngerti apa itu, ya saya anggap mungkin bagian untuk mengatur udara dan segala macam. Setelah pandemik ini kan bermunculan, barulah di highlight. Barulah kita tahu. Nah, mungkin kalau bisa Om Oto jelasin, ini alat ini sebenarnya sistem dan pola kerjanya seperti apa sih? Secara general dulu. Secara general ya. Jadi untuk alat ini pada prinsipnya itu ada dua Pak. Yang pertama adalah untuk purification atau untuk menjernihkan udara biar kualitas udaranya bagus. Lalu yang kedua sterilisasi. Jadi dengan alat ini diharapkan bahwa udara di dalam kabin bus ini yang pertama sehat, lalu yang kedua adalah steril. Jadi diharapkan dengan alat ini maka udara di dalam kabin bus ini yang pertama dia bersih, dan yang kedua dia steril. Gitu. Nah, ya. Kalau tidak salah saya kan, kalau saya baca di manualnya, betul. Di situ kan ada mensterilkan, betul. Deodoran. Dior ya. Ya. Terus dan UV, betul. Nah, artinya alat ini selain membunuh bakteri dan virus, juga menyegarkan ya. Menyegarkan, betul. Jadi seperti bau asap dan segala macam. Itu betul. Metodenya. Jadi gini. Nah, seperti kalau kita lihat di dalam udara seperti ini kan ada mikropartikel. Betul. Lalu ada juga bakteri-bakteri, ada bau, ada juga gas-gas yang beracun. Toksit, betul, toksit. Nah, dengan alat ini minimal bisa meminimalisir hal-hal tersebut. Nah, teman-teman Perpals, dari penjelasan Om Oto ini tadi, nanti kita lihat seperti
seperti apa alatnya, di mana penempatannya. Sebelum itu, ini kita lihat dulu display. Jadi alat ini dilengkapi display untuk membaca kadar udara seperti yang disampaikan Om Moto tadi. Ayo kita lihat. Nah, nih teman-teman Perpals, di sini ada display berapa inch ini? 6 inch, 7 inch. Ya sekitar 7 5 ya. Ya, Kecil sekitar, yang 5. ya, pokoknya inilah. Display ini teman-teman bisa lihat. Ini jadi yang pertama itu adalah suhu ruangan ya. Suhu ruangan. Pada saat ini adalah 32 derajat Celcius ya. Oke. Gitu. Lalu yang Ini itu adalah tingkat kelembapan. Tingkat kelembapan. Humidity. Betul, humidity 26%. Betul. Kalau ini PM ini? Yang PM2 indikator itu adalah jumlah partikel yang lebih kecil dari 2,5 mikron yang ada di ruangan ini. Wah, gitu. ini rendah sekali ya Om rendah, Moto ya. rendah sekali. Referensinya berapa? Referensinya dia semakin rendah semakin bagus. Okay. Betul. Nah, kalau AQI ini apa tadi? AQI itu adalah Air Quality Index ya. Index. Wah, ini cuma 5 ya? Iya betul. 5. Sedangkan untuk kalau itu antara 0 sampai 5 itu bagus. 0 sampai 5 itu bagus. 5 itu bagus. Oke. Nah, kalau TVOC ini apa? TVOC itu adalah kadar gas beracun di dalam ruangan di dalam ruangan ini. TVOC itu singkatan dari volatile organic compound. Jadi kadang-kadang kan gini, kalau bahan-bahan plastik atau fiber itu dia mengeluarkan racun pada saat misalnya dia kena panas, apa dia kena dingin, dia bisa mengeluarkan racun-racun. Nah, itu bisa diminimalisir. Seperti gitu. Contoh kalau mobil kita parkir, betul. Kan pernah ada tuh informasi yang disebarluaskan pada saat mobil kita parkir kena panas, sebaiknya hidup AC, jangan langsung buka dulu. Iya betul. Jadi biar keluar dulu. Kadar bau plastik dan bahan-bahan itu ya Om Moto ya. Di situ. Oh, berarti ini ngebaca. Iya, nah, berarti 0,22 ini berarti rendah ya? Rendah ini sekali. miligram per meter kubik. Oh, berarti ini ruangan ini insya Allah oke nih berarti. Oke, ya, dibacanya. Betul. Nah, teman-teman Perpals. Jadi display ini memang sengaja ditaruh di sini di tengah. Kenapa? Karena udara bus ini dianggap ini kan posisi yang di tengah, dia lebih dibaca oleh sensornya ini untuk dia tampilkan. Gitu kan Om Moto? Betul. Nah, sehingga kan kita mendapat informasi kalau alat ini bekerja dengan baik. Kan itu Om? Iya. Tadi sebelum masuk ini juga tinggi sekali kan? Ya, sebelum tadi kita masuk ya. Waktu kita ngidupin tadi ini aja udah 19 kalau nggak salah. 19 betul. Yang ini tadi ada 22 apa? 20 something. 22. Ini juga nggak 0, tadi. 0, ini sekarang udah 0, Jadi alat ini bekerja dengan baik. Nah, teman-teman Perpals. Jadi insya Allah untuk penumpang yang ada di dalam kabin bus ini yang sudah dilengkapi alat intelijen air purification dan disinfection system 2.0 ini sudah lebih terjamin. Betul. Begitu kan Om Moto? Betul, terjamin. Jadi harapannya sudah lebih terjamin dari terhindar dari virus, bakteri dan hal-hal yang tidak baik. Dengan kerjanya alat. Nah, sekarang kita lihat di mana alat itu diletakkan dan seperti apa bentuknya, juga bagaimana cara kerja nanti Om Moto yang jelasin. Oke? Ayo kita buka alatnya Om Moto. Boleh. Ini Om Moto. Tengah. Kemana aja? Sini? Ya, terus. Nah. Oke. Teman-teman Perpals, ini sebenarnya inlet AC ya. Inlet AC di mana udara yang sebelum didinginkan oleh pendingin udara atau unit AC bus ini disedot ke dalam sini. Nah, ini sebenarnya sudah ada filter. Betul. Tapi filter ini lebih mengakomodir untuk menahan debu atau kotoran, belum membersihkan atau mensterilkan udara yang disedot. Kan gitu Om Moto? Betul. Nah, sekarang kita buka, kita lihat di mana segerangan alat tersebut. Nah, ini. Jadi teman-teman Perpals bisa lihat ini alatnya. Ini ada. Nah, ini kan alatnya seperti koil ya. Betul. Seperti koil elemen. Mungkin Om Moto bisa jelaskan bagaimana fungsi kerja alat ini sehingga dia bisa
mensterilkan udara ini? Ya, jadi seperti kata Om Sani tadi bahwa alat ini disimpan di bagian sini, yaitu pada inlet ya, kalau disebut dengan inlet ya. Jadi udara kotor yang ada di sini dia memang sirkulasinya akan naik ke atas, lalu akan terfilter oleh ini, oleh alat ini. Dan ya. diradiasi. Dan diradiasi, betul. Ya. Jadi alat ini sebenarnya ada 3. Ya, yang paling atas itu adalah dust collector. Dust collector, nah itu adalah fungsinya untuk memfilter partikel-partikel yang kecil sampai dengan 2,5 PM itu. 2,5 PM seperti tadi kita lihat ada di situ. Seperti di situ. Ya, karena partikel-partikel kecil itu akan berbahaya sekali buat pernapasan kita. Kalau dia menumpuk di dalam paru-paru. Gitu. Teman Perpas nih, sekarang kita sama-sama kita lihat ini alat untuk sterilisasinya itu disinfection ya kan, purification. Di sini alat ini ditaruh di dalam inlet AC, yang mana tujuannya adalah alat ini membersihkan atau mendisinfeksi udara yang disedot dari dalam ruangan ini sebelum didinginkan, sehingga yang didinginkan itu sudah diinfeksi ya kan. Betul. Oleh alat ini kan gitu Om Moto. Nah, mungkin Om Moto lebih bisa jelaskan secara detail nih seperti apa cara kerja dan apa saja yang ada di alat ini Om Moto. Sebelum saya menerangkan apa aja yang di dalam alat ini, saya mau informasi sedikit bahwa dari mana aja sih bisa ada kuman maupun virus atau bakteri yang masuk ke dalam kabin bus ini ya. Kuman atau virus itu kan bisa aja misalnya penumpang dia datang masuk ke dalam, itu di badan dia akan kadang-kadang dia nempel bakteri atau kuman, itu kan, atau kuman ya. Dan dia tidak tahu ya, atau kadang-kadang misalnya dari baju dia, dari peralatan dia. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua dari bau badan, keringat dia dari luar dia masuk, dia keringat gitu kan. Nah itu kan menghasilkan bau dan tidak. Nah jadi setelah dia masuk maka menyebabkan penumpang lain menjadi tidak enak, gitu kan. Nah itu salah satu alat ini bisa meminimalisir bau itu. Lalu yang ketiga itu bisa jadi di dalam ruangan ini kan tidak semua bersih ya. Jadi mungkin bekas penumpang lain atau itu dia bisa aja menempel pada lantai atau pada jok, pada armrest maupun pada korden. Karena kadang-kadang kita kan risih ya, korden ini bersih apa enggak sih sebenarnya. Nah, itu dia menyimpan bakteri dan kuman di situ. Itu. Lalu ada juga kadang-kadang penumpang membawa makanan-makanan yang bau. Itu bisa juga. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kadang-kadang di dalam sirkulasi AC ini itu kan sirkulasi ya, dia lembab apa segala macam. Kadang-kadang di dalam ini ada menyimpan kuman maupun bakteri. Ya, gitu. Jadi intinya kan alat ini bisa meredam dan mereduce. Betul, mereduce. Kadar-kadar yang terbawa, bukan dibawa ya, terbawa oleh orang yang masuk ke bus ini ataupun udara yang masuk ke dalam bus ini. Kan itu Om Moto. Betul. Ya, kayak bicara makanan, kan ada tuh roti yang kopinya nyengat banget tuh. Dia makan orang yang makan satu tapi satu bus kebauan tuh. Jadi dia kenyang sendiri, yang lain kelaparan tuh. Atau makan Indomie, makan kopi ya. Nah, jadi kalau kita lihat alat ini, dia paling atas ini ada electrostatic dust collector. Berarti dia untuk memfilter debu-debu yang sangat kecil ya. Yang sangat kecil sampai dengan 2,5 mikron ya. 2,5 mikron. Nah, jadi dan fungsi alat yang paling atas juga dia bisa untuk menghilangkan bau. Bau-bau dan asap dia bisa dihilangkan oleh bagian atas. Nah, lalu lapisan kedua tidak kalah pentingnya, dia adalah sinar UV. Jadi kalau ini menyala seperti ini, berarti UV-nya hidup. UV-nya hidup, betul. Nah, terus lapisan ketiga yang paling bawah, ketiga adalah photocatalyst filter ya. Photocatalyst filter ya. Itu dia gunanya juga untuk membantu sinar UV ini untuk membunuh virus dan bakteri serta untuk menghilangkan bau juga. Jadi ketiga komponen ini saling bahu membahu untuk menghasilkan udara yang bersih tadi, yang bebas dari itu. Pertanyaan saya Om Moto, kenapa ini harus ditaruh di sini, nggak di luar? Nggak di luar ya.
Yang pertama posisi di sini itu karena dia kan internet akses seperti ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua karena dia ada UV, maka dia harus posisinya disimpan di sini ya. Dalam. Di dalam dia harus. Jadi tidak penumpang yang dalam kabin ini tidak kena radiasi UV. Terpapar oleh tidak terpapar oleh radiasi UV. Betul. Dan fungsi dari si fotokatalis filter ini juga untuk meredam sinar UV yang bisa ada bocor ke bawah, dia tetap dia tahan. Jadi itu jawabannya dia ada 3 lapisan itu ya. Betul. Selain mereka memang punya fungsi masing-masing untuk disinfeksi dan disinfection dan purification, tapi ada proteksinya juga untuk radiasi UV. Betul. Iya, betul. Jadi jadi mereka bekerja sama bertiga ini saling berterkaitan untuk menghasilkan udara yang baik itu tadi. Oke, teman-teman Perpals. Jadi ini yang satu teknologi jawaban untuk mengatasi situasi pandemik COVID-19 ini. Jadi harapannya dengan dipasangnya alat ini, penumpang yang ada di dalam bus ini lebih terjamin. Jauh dari bakteri dan virus COVID-19. Semoga apa yang menjadi harapan disematkan alat ini dalam bus ini bisa membantu penumpang lebih nyaman dan lebih merasa aman secara psikologis ya. Namun bukan hanya psikologis saja, tapi memang bisa dibuktikan karena seperti itu. Dengan alatnya kita ada displaynya. Display itu bisa satu-satu. Oh, sekarang satu nih, satu semuanya. AQI-nya. AQI-nya satu. Nah, jadi kan berarti bekerja maksimal. 0, Pak. Oh, sekarang 0. Jadi sekarang benar-benar udah steril ya. Berarti Omoto steril nih. Steril. Oke, tapi apapun ya. Tetap penumpang yang ada di dalam bus tetap melakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Yang mana menggunakan masker, menjaga kebersihan, artinya sering mencuci tangan dan membersihkan tangan karena sebelum memegang muka dan apapun, dan yang terakhir menjaga jarak. Juga himbauan pemerintah sesuai dengan SE Kementerian Dirjen Perhubungan Darat menjaga kondisi untuk menghindari berbicara di dalam bus selama perjalanan. Jadi apapun ini kan hanya upaya secara teknologi kan, Omoto. Namun tetap penumpangnya juga harus menyikapi. Oke, mungkin itu dulu teman-teman Perpals. Omoto, terima kasih. Semoga alat dari Songsi ini menjadi jawaban untuk operator bus di Indonesia bisa menyelenggarakan pelayanan dengan baik. Dan salah satu upaya untuk menjaga agar penumpang yang dibawa, yang diantarkan tetap sehat dan jauh dari pandemik COVID-19. Kita sampai ketemu lagi, Omoto. Kita salam gas.